Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan di bulan puasa Ramadan 1444 Hijriah ini semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita keluar dari bulan Ramadan nanti layaknya sebagai hamba Allah yang bebas dari segala dosa. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, saya Mas Latif kembali menemani Anda melalui program di bulan suci Ramadan ini, yaitu membaca Al-Quran itu mudah. Nah, di sini telah hadir bersama kita yaitu Bapak Hizbullah ya dari SMP Islam Syariah Malang. Beliau adalah pengajar Al-Quran di SMP Islam Syariah Malang Full Day School yang menggunakan metode Sabilillah bil Qalam atau SPQ ya Ustadz ya. Nah, dan kebetulan Ustadz Hizbullah ini merupakan salah satu pengurus dari Jam'iyatul Qurra wal Hufat PCNU Kota Malang yang tentunya sudah memiliki kapasitas yang memadai untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Maskur. Ya. Bagaimana kabarnya di bulan puasa Ramadan 1444 Hijriah ini ya? Tetap sehat Pak Is ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan ini merupakan karunia Allah ini Ustadz Hizbullah ya. Kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan. Amin. Yang tidak setiap orang punya kesempatan ini Ustadz. Ya betul Mas Guru. Betul. Dan Ustadz salah satu amalan di bulan suci Ramadan ini yang marak dilakukan oleh umat Islam khususnya di tanah air Indonesia ini adalah tadarus Al-Quran ini. Ya betul Mas Guru, betul. Dan tadarus ini kan tentunya fenomena yang ada di masyarakat, kadang cepet-cepetan dapat banyak jusnya, khatamnya berapa kali paling banyak, itu bagaimana menurut Ustadz Hizbullah ini? Gini, terima kasih Pak Maskur waktu yang telah diberikan kepada kami. Saya awali dari firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Nah, makna tartil di sini adalah bagaimana membaca Al-Qur'an itu dengan benar dan dengan fasih. Maka jika orang itu membaca Al-Qur'an kurang tartil, maka nanti salah satu akibatnya adalah salah dalam pengucapan, termasuk juga kefahaman dari arti tersebut. Misalkan, dan jadi bisa salah arti juga, Ustaz, ya. Juga. Kalau salah mengucapkan, salah arti bisa. Iya bisa. Dan perlu diketahui oleh para khususnya kita sendiri dan juga para pemirsa bahwa ada tingkatan-tingkatan dalam membaca Al-Quran itu. Yang pertama itu dengan yang namanya itu adalah tahqiq. Tahqiq ya. Tahqiq itu adalah digunakan untuk orang-orang yang mulai belajar. Pemula gitu ya. Pemula ya yang nol lah gitu. Nah, contoh misalkan seperti ini. Contoh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diturukan itu bisa berulang-ulang. Untuk bagi para pemula, karena kalau tidak diulang-ulang khawatir nanti terjadi kesalahan dalam ucapan. Yang kedua, dan harus ada gurunya, Ustaz ya. Kalau ada gurunya nanti malah gurunya setan nanti. Jangan nanti belajar di YouTube dan itu khawatir. Nah, kemudian yang kedua, Pak Maskur, yang kedua adalah dengan tartil ini. Nah, tartil ini adalah membaca Al-Qur'an yang sedang, yang sedang, yang enak. Nah,
Kemudian contoh yang sering sekarang itu digunakan imam sholat 5 waktu. Iya. Ya, saya contoh misalkan sekarang sudah banyak pemuda-pemuda sekarang dengan menggunakan lagu Bayati, Hijaz dan lain sebagainya. Oke. Akan tapi di sini yang terpenting adalah bacaan tartilnya yang harus kita jaga. Contoh yang sekarang ini saat ini di sekolah kita ya, Sisma Sekolah Islam Sabilah Malang itu sedang menggunakan dengan nada SBK-nya itu sangat luar biasa. Nah ini contoh yang menggunakan 4 nada, ini luar biasa. Kemudian yang ketiga itu adalah dinamakan dengan tadwir. Tadwir itu adalah kecepatannya di atasnya tartil ini. Mungkin tartil tadi bisa dikasih contoh. Lupa ya. Tartilnya ya. Contoh seperti ini. Contoh ya kita Al-Fatihah aja ya. Al-Fatihah saja ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nah demikian Al-Quran itu contoh dari dan bisa diterapkan di bacaan Al-Quran yang lain ya Ustaz bisa. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut ini ya. Insya Allah ini panjang ya kalau kita dipraktekkan 30 juz bisa ya. Kemudian nanti yang kedua sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga adalah apa tadi itu tadwir. Tadwir itu adalah kecepatannya di atasnya tartil. Artinya seperti yang kalau kita contohkan itu seperti bacaan ini bulan Ramadan salat tarawih. Ya. Dan mungkin orang-orang yang sudah hafal Al-Qur'an gitu Ustaz mungkin ya. Ya, seperti itu. Dan ini kata guru saya, kalau baca tadwir itu minimal itu kalau Al-Fatihah itu 3 jeda, artinya 3 berhentian dalam surat Al-Fatihah. Enggak langsung satu nafas tapi ada 3 ya. Misalkan boleh, kalau misalkan kuat maksud saya, kalau misalkan kuat ya monggo. Satu nafas. Yang terpenting tidak mengurangi dari makna tersebut. Tajwidnya juga tetap harus benar itu. Tapi ada yang kadang-kadang ya ngoyo gitu, tapi akhirnya pedot. Ya, kalau malah rusak bisa bacaannya. Malah rusak itu. Makanya mungkin bisa dipraktekkan yang 3 jeda dan yang satu nafas nanti. Boleh. Kita coba ya untuk Al-Fatihah ini ya. Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu Quran kan untuk Quran 3 bisa 4 itu. Nah, bisa yang 1 kali nafas Ustaz ya? Bisa ya. Coba, tapi saya pernah mencoba, tapi ya mohon maaf karena juga biasanya kalau berbuka itu itu nggak selesai. Insya Allah bisa coba. Ini bagi yang mampu maksudnya di sini. Kalau misalkan nggak mampu ya jangan coba-coba ya. Nanti bacaannya malah rusak ya. Mungkin coba yang 1 kali nafas Ustaz. Tapi tetap benar ini ya tajwidnya. Tetap benar. Kita coba dulu ya. Ini kita tarik nafas dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini saya ada satu, dua. Ini sekali lagi nunggu buka puasanya. Dalam harus yang benar-benar memang kuat. Ya. Tapi kalau misalkan 2, 3 itu nggak apa-apa. Ya, yang penting tidak mengurangi dari makna bacaan tersebut. Berarti ini Ustadz Hizbullah ya, ketika kita di bulan suci Ramadan ini memperbanyak tadarus dan lain sebagainya ini jangan diambil banyaknya ya. Iya, betul. Seharusnya bagaimana ini? Nah, ini saya atau kami itu sudah menyampaikan kepada masyarakat umum yang masyarakat muslim, dan juga sudah kami sampaikan ke masjid-masjid bahwa membaca Al-Qur'an itu kita nggak boleh untuk cepet-cepetan fastabiqul khairat dan hatam-hataman banyak, itu tidak boleh. Atau banyak-banyakan hatamnya berapa kali itu ya. Boleh hatam selamatan dan sebagainya boleh. Akan tetapi kita harus baca Al-Qur'an itu dengan betul-betul dengan fasih dan tartil. Itu biasanya kalau di masjid saya khususnya Pak Maskur itu 2 juz itu sudah cukup. Ya. Dan ada yang menyimak itu harus ada yang menyimak ya. Ada yang menyimak. Kalau nggak ada menyimak tapi nanti bahaya. Itu penting itu. Takut kalau nggak ada yang menyimak salah diteruskan. Itu, betul. Kemudian tadi saya terakhir kurang ada 4 ya. Ada 4. Apa itu yang belum ya? Belum yang keempat. Yang keempat itu adalah yang dinamakan dengan hadr. Hadr itu cepat. Ya, di atasnya itu lebih cepat daripada tarawih tadi itu. Itu cepat sekali. Ya. Contohnya seperti ini. Ini biasanya digunakan oleh orang-orang hataman. Yang hafal Quran itu biasanya. Yang hafal Quran, cuma tidak boleh tidak boleh korupsi ayatnya. Kadang-kadang kan sang cawapatnya sampai hilang. Ini nggak boleh. Ya, jadi salah satu contoh misalkan dalam surat yang pendek aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harus seperti itu. Jangan sampai seperti ini. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kalau misalkan cepat itu harus, kalau misalkan ada jeda harus ada jeda. Kalau misalkan terus harus terus. Itulah. Itu istilahnya diwasolkan atau diwasolkan. Dan itu ada ilmunya. Ya, enggak syukur-syukur niru wasol-wasol. Ada wakof nanti ada wakof. Ada banyak nanti kalau kita bahas pada kesempatan yang waktu yang singkat ini ya banyak ya. Contoh-contoh ada wakaf tam, wakaf qobi dan sebagainya. Nah, ini sementara itu. Dan memang semuanya harus ada ilmunya. Dan dalam belajar Al-Qur'an ini ilmunya disebut ilmu tajwid ini dan wajib dipelajari oleh umat Islam. Betul. Oke, baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi membahas, kita akan belajar membaca huruf hijaiyah sesuai dengan ilmu tajwid. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali kita akan mempelajari tentang membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Masih bersama kita yaitu Ustadz Hizbullah dari SMP Isam Sabda Malang Full School. Baik Ustadz Hizbullah, dan kita harus menyadari seluruh umat Islam di dunia ini bahwa belajar Al-Quran itu wajib dan ada ilmunya yaitu ilmu tajwid. Betul. Dan biasanya ketika mempelajari Al-Quran yang paling awal ini apa yang harus dipelajari ini Ustaz? Nah, terima kasih waktunya Pak Maskur untuk untuk kami ini. Yang pertama yang harus kita pahami itu ada
tempat atau makharijul huruf yang harus diketahui oleh para pemirsa. Jadi yang dipelajari dulu tentang huruf hijaiyah berarti ya. Iya. Dan setiap huruf itu punya karakter sendiri, Ustaz. Betul, punya karakter sendiri-sendiri. Contoh misalkan al-khaysum. Al-khaysum itu adalah huruf al-khaysum adalah dengung. Jadi ada huruf hijaiyah itu ada yang memang tugasnya itu ya memang harus dengung. Ya, itu ada. Contoh, ya ini tidak urut saya sampaikan. Ya. Huruf hijaiyahnya apa yang dengung itu Ustaz ya? Ya, yang istilahnya itu yang dengung itu ya, yang khaysum yang pakai hidung itu adalah huruf mim. Mim mau tidak mau masyarakat harus dengung, nggak bisa enaknya sendiri. Ya, contoh ya, ma itu kan dengung, ma, mim kalau huruf aslinya, mim. Kemudian kalau misalkan di fathah itu ma mi mu bam harus dengung, nggak bisa. Misalkan aku nggak mau dengung misalkan, aku nggak mau dengung, ya ma mi mu bam salah, tambah salah. Jadi setiap huruf hijaiyah, misalnya alif, ba, ta sampai ya itu ya, itu punya karakter sendiri. Karakter sendiri-sendiri. Yang kedua, yang khaysum adalah huruf nun. Mim, nun. Sudah itu aja. Dua ya. Menggunakan ini? Hidung, dengung. Ya, itu dua aja. Nun, coba nun asli ya. Kalau misalkan dikasih fathah itu kan na, ni, nu. Jadi tetap di hidung masih ada ya. Gak bisa. Aku nggak mau dengung. Nah itu celeman masalah. Itu malah salah. Jadi Al-Quran itu ada huruf yang nama khaysum, ada dua itu yang dengung tadi itu. Mim dan nun. Selanjutnya. Kemudian lagi, huruf hijaiyah itu kan ada 30 ya. Yang dua itu kan tulisannya sama tapi fungsinya sama ya itu. Nah, contoh selain mim dan nun tadi itu semuanya adalah tidak dengung. Contoh alif misalkan, ya tidak boleh ya. Jadi a yang ditenggorokan sini ada guru saya itu kalau mengucap huruf a itu bukan a tapi a tenggorokan, tenggorokan. Tidak boleh a, nggak boleh, harus a. I, U karena tenggorokan. Dan ini sifatnya juga nggak boleh dengung. Kecuali pilek loh Pak Mas ya. Kecuali pilek. Pilek. Nggak bisa. Kecuali. Jadi harus A, I, U. Jelas ya. Terus para pemirsa, kalau bagaimana untuk membuktikan Mas Kurya, saya masih ingat ya. Bagaimana tanpa guru kita bisa mendeteksi bacaan kita itu benar atau enggak. Kita itu dengung apa tidak dengung. Itu bisa dari latihan dengan hidung. Contoh, kalau misalkan huruf yang tidak dengung ya, contoh misalkan ini, kalau ditutup hidung kita berarti mesti salah. Tapi kalau kadang berarti sudah benar. Itu salah satu untuk menguji apakah benar apa salah. Itu sementara yang bisa saya sampaikan pesan dan huruf. Kemudian Ustadz, kan saya dengar ada metode ya supaya bacaan huruf hijaiyah itu sesuai itu kan dari PIQ itu metode apa itu? Nah, terima kasih. Kalau sepengetahuan saya itu adalah metode Jibril kalau di sana. Metode Jibril itu artinya diulang-ulang. Ya. Atau bahasa kita adalah ditalkin ya. Contoh. Yang itu loh, misalkan satu huruf supaya benar, alif, ba, itu juga bisa ada lagunya juga. Ada lagunya. Iya, ada lagunya. Nah, itu saya pernah ya juga berguru kepada Romo Yai itu ya. Itu misalkan huruf ba misalkan. Ya, misalkan tadi alif sudah ya. Sekarang ba ada. Misalkan babi bu baba. Itu sampai terus 4 kali. Ba yang menggunakan tadi itu yang ada kaitannya dengan tahqiq tadi. Babi bu babe sampai 4 kali ditirukan. Setelah semuanya bisa, untuk mengingat-ingat santri atau siswa, maka diperlukan untuk berikutnya bentuk dengan kalimat. Ya,
juga sama pakai 4 nada. Contoh. Dan itu huruf yang lain bisa ya? Bisa. Satu saja semuanya satu bisa. Akan tapi Mas Gur ya perlu ngaji. Iya. Ya, contoh lagi ya yang itu Mbak ya. Iya. Bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Ini lagu yang pertama. Yang kedua, bubam bani babnal mubni mabibam bani ba. Ketiga, bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Kemudian yang terakhir, bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Itu kalau dari tahqiq ke tartib itu cukup. Ini fungsinya apa belajar yang seperti ini? Ya. Fungsinya satu, di samping untuk menjaga kefasohan, kefasihan dan juga kelancaran dalam mengucapkan, namanya itu makharijul huruf. Dan dari ke-30 huruf hijaiyah ini bisa dilatih menggunakan ini. Insya Allah bisa. Contoh jim. Oke, ini diuji nih Bang Reza ya. Gak apa ya, diuji ya. Biar pemirsa tahu ternyata semua huruf hijaiyah bisa diuji dengan ini. Kita coba yang tahqiq dulu, Mas Gur. Janji jubaja, tahqiq ya. Janji jubaja, janji jubaja, janji jubaja. Ketika sudah selesai, kita masuk kepada yang pakai lagu tadi itu. Jujan jani janjana minal mujni baji jan jani ja. Nah kan? Jujan jani janjana minal mujni baji jan jani ja. 3 sekarang. Jujan jani janjana minal mujni baji jan jani ja. Terakhir, jujan jani janjana minal mujni baji jan jani ja. Itu contohnya. Bisa kan? Berarti semua huruf hijaiyah bisa dipelajari dengan menggunakan ini teknik apa ini, Pak Ustaz? Betul. Ini adalah kalau bisa bicara masalah teknik ya, itu tadi adalah teknik di samping penguasaan lagu. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk kelancaran dari huruf tersebut. Kemudian yang ketiga adalah nanti ketika praktek di Al-Qur'an menjadi kalimat kalau disambung menjadi kalimat atau bacaan yang bagus. Dan itu sudah terwakili di sini semua ya. Sudah, insya ketika Allah. Fathah, kasroh, dhamma, terus sukun sudah ada sini. Termasuk dengung. Dengung ya. Dengung itu kan termasuk idgham. Kalau misalkan yang tidak dengung kan alif, itu termasuk di situ. Dan ternyata belajar Al-Qur'an itu ya mudah Ustaz ya. Ya alhamdulillah mudah sekali, enggak ada yang sulit itu enggak ada. Tergantung. Iya, tergantung niatan kita. Terima kasih Ustaz Hizbullah atas waktunya. Baik pemirsa Sima TV yang berbahagia, demikian tadi belajar Al-Qur'an kita hari ini, dan ternyata memang benar belajar Al-Qur'an itu mudah. Dan di bulan suci Ramadan ini 1444 Hijriah ini, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, namun juga sebenar-benarnya sesuai dengan ilmu tajwid. Dan bagi yang belum bisa, jangan lupa tetap semangat belajar, karena belajar membaca Al-Qur'an itu mudah. Saya Mas Gur Hatib beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa tetap jaga kesehatan. Semoga bulan puasa ini menjadi bulan yang berkah bagi kita semua. Sisma TV, mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.